Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Dino Ferdinand Ramadan ingin presentasi UAS survei rekayasa satu. Sini ada judul temanya ya, pekerjaan tanah. Terus ada poin-poinnya, ada wilayah, pembagian tanah, potongan melintang, menukik dan miring, volume, lalu diagram pengangkutan massa. Lalu di sini ada penjelasan pekerjaan tanah. Estimasi luas dan volume merupakan hal mendasar bagi sebagian besar skema rekayasa seperti penyelarasan rute, waduk, terowongan, dan sebagainya. Penggalian dan pengangkutan material pada skema semacam itu merupakan aspek pekerjaan yang paling penting dan mahal yang dapat menentukan untung atau ruginya. Volume pekerjaan tanah harus diestimasi agar penyelarasan rute dapat ditentukan pada garis dan ketinggian sedemikian rupa sehingga penggalian dan penimbunan dapat diseimbangkan sejauh yang dapat dilaksanakan. Dan agar estimasi kontrak mengenai waktu dan biaya dapat dibuat untuk pekerjaan yang diusulkan. Dan untuk membentuk dasar pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan, model tanah digital atau singkatannya DGM yang permukaan tanahnya didefinisikan secara matematis dalam koordinat X, Y, Z disimpan dalam memori komputer. Selain semua data pengaturan, penampang melintang juga dihasilkan volume pekerjaan tanah disediakan dan diagram massa angkut digambar. Lalu ada wilayah. Perhitungan luas dapat didasarkan pada data yang diskalakan dari rencana atau gambar, atau data yang diperoleh langsung dari data survei lapangan. Lalu ada area yang diplot. Dimungkinkan untuk membagi area yang diplot menjadi serangkaian segitiga, mengukur sisi A, B, C, dan menghitung luasnya menggunakan ini ada luas dan di mana S A tambah B tambah C per 2. Keakuratan yang dicapai akan bergantung pada kesalahan skala rencana dan keakuratan pengukuran sisinya. Sebagai alternatif, batas-batas yang teratur dapat diperkecil menjadi garis lurus dengan menggunakan garis-garis yang saling mengimbangi di mana area yang diambil dari total area diimbangi dengan area tambahan yang diberikan pada gambar di bawah ini ya. Ini ada take and give. Terus lalu metode mekanis yang paling umum untuk mengukur luas dari dana kertas adalah dengan menggunakan alat yang disebut planimeter. Ini ada gambarnya di gambar planimeter polar. Planimeter ini terdiri dari dua lengan JF dan JP yang bebas bergerak relatif satu sama lain melalui titik berengsel di J, tetapi tetap terpasang pada denah dengan jarum berbobot di F. M adalah roda ukur bertingkat dan P adalah titik penelusuran. Saat Jadi gerakan mengelilingi perimeter area roda ukur sebagai bagian berputar dan sebagian meluncur di atas zona dengan gerakan titik penelusuran yang bervariasi. Ini ada gambar yang di bawah ini ya. Roda ukur bertingkah di sekitar keliling menjadi 10 divisi yang masing-masing dibagi lagi dengan 10 menjadi per 100 putaran. Sementara Vernier memungkinkan pembacaan hingga per 1000 putaran. Roda terhubung ke dial yang mencatat putaran bernomor hingga 10. Pada planimeter, lengan tetap satu putaran roda dapat mewakili 100 mm persegi dengan basis 1:1. Dengan demikian, mengetahui jumlah putaran dan skala Dena luasnya mudah dihitung. Lingkaran 0 planimeter adalah lingkaran yang digambarkan oleh titik ukur P ketika titik jarum F berada di pusat lingkaran, dan kedua lengan JF dan JP tegak lurus satu sama lain. Dalam situasi ini, roda pengukur tegak lurus terhadap lintasan gerakannya sehingga meluncur tanpa rotasi, sehingga menghasilkan perubahan pembacaan 0. Jika luas area yang diukur lebih besar dari lingkaran 0,
Ini ada gambar ya di 11,4. Ini ada luas yang diukur dan lingkaran nol. Maka hanya area yang diwarnai yang diukur dan nilai lingkaran nol harus ditambah ke selisih antara pembacaan roda awal dan akhir. Jika pembaca akhir lebih kecil daripada pembaca awal, maka situasinya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini yang B ya, yang zero circle. Dan luas area yang diukur yang ditampilkan berwarna harus dikurangi dari nilai lingkaran nol. Lalu ada luas yang dihitung. Aturan trapesium, ini ada gambar di 11,5 ya, trapesium atau aturan Simpson. Luas trapesium ke satu ABC ABCD sama dengan H tambah H2 per 2 kali W. Luas trapesium kedua BEFC adalah H2 tambah H3 kali W dan seterusnya. Luas total sama dengan jumlah trapesium A sama dengan W H1 tambah H7 per 2 tambah 2 H2 tambah H3 H4 tambah H5 tambah H6. Itu ada aturan Simpson. A sama dengan W H1 tambah H7 tambah 4 H2 tambah H4 tambah H6 tambah 2 lalu H3 tambah H5 per 3, yaitu sepertiga jarak antara ordinat dikalikan dengan jumlah ordinat pertama dan terakhir, ditambah 4 kali jumlah ordinat genap, ditambah 2 kali jumlah ordinat ganjil. Area berdasarkan koordinat. Luas daerah yang dibatasi oleh garis ABCD A pada gambar 11,6 ini dapat dicari dengan mengambil luas persegi panjang CDD dan mengurangkan segitiga di sekitarnya dan lain-lain. Gaya berikut, luas persegi panjang ACDD sama dengan AC kali AD lebih akurat daripada aturan trapesium. Jika batasnya adalah parabola, rumusnya akan 263 kali 173 sama dengan 45.499 meter persegi. Itu luas persegi panjang A BA sama dengan 77 kali 71 sama dengan 5.467 meter persegi. Luas segitiga AAB sama dengan 71 kali 35,5 sama dengan 2,5 20,5 meter persegi. Luas segitiga BBC sama dengan 77 kali 46 hasilnya 3.542 meter persegi. Luas segitiga CCD sama dengan 173 kali 50 hasilnya 8.650 meter persegi. Luas segitiga DDA dengan 263 kali 12,5 hasilnya 3.287,5 meter persegi. Pada luasnya 23.467 meter persegi. Aturan berikut dapat digunakan jika hanya ordinat total yang diberikan. Kalikan jumlah aljabar dari utara setiap stasiun dan yang berikutnya dengan perbedaan aljabar dari timur setiap stasiun dan stasiun berikutnya. Luasnya adalah setengah dari jumlah aljabar hasil perkalian. Jadi dari tabel 11,1 dan gambar 11,6. Ini ada stasiun E ya di tabel 11,1. N selisih E jumlah N luas ganda. Lu di 11,6-nya ada luas berdasarkan koordinat. Pembagian tanah. Tugas ini dapat dilakukan oleh seorang insinyur ketika membagi lahan baik untuk plot bangunan besar atau untuk tujuan penjualan. Lalu ada mem- dengan mengacu pada gambar di bawah ini, perlukan untuk mencari panjang dan arah garis GH yang membagi area ABCD EFA ke dalam nilai yang diberikan dengan metode hitung luas total ABCDEFA diberikan
Lalu yang kedua diberi titik G gambar garis GH yang membagi area tersebut. Kira-kira menjadi bagian-bagian yang diperlukan. Yang ketiga tarik garis dari G ke stasiun terdekat dengan H yaitu F. Dari koordinat G dan F hitunglah panjang dan arah garis GF. Ini ada gambar ya di 11.7 membagi suatu area dengan garis melalui suatu titik tertentu. Lalu carilah luas C, D, E, F, G dan kurangi luas tersebut dari luas yang dibutuhkan untuk memperoleh luas segitiga GFH. Sekarang luas GFH sama dengan 0,5 HF kali FG sin Y selisih FG diketahui dari part di atas dan Y adalah selisih dari bantalan FA dan FG yang diketahui dan dengan demikian panjang HF dihitung. Lalu karena biring FH sama dengan biring FA diketahui, maka koordinat H dapat dihitung. Lalu dari koordinat G dan H, panjang dan arah GH dihitung. Untuk memotong dan perlukan dengan garis biring yang diberikan. Dengan mengacu pada gambar di bawah ini, yang 11.8a, diperlukan untuk menetapkan garis HJ pada bantalan tertentu yang membagi area ABCDEF. EFGA menjadi bagian yang diperlukan dengan metode pertama dari stasiun manapun berangkat pada bantalan diberikan sebuah garis uji yang memotong kira-kira area yang diperlukan. Hitung panjang dan miring AD dari koordinat lintasan. Pada segitiga ADX panjang dan bantalan AD diketahui bantalan AX diberikan dan bantalan DX dengan bantalan DE. Dengan demikian ketiga sudut dapat dihitung dan luas segitiga dapat ditemukan. Terakhir dari koordinat hitung luas ABCDA dengan demikian luas total ABCDXA diketahui. Potongan melintang. Menemukan luas penampang adalah langkah pertama dalam memperoleh volume pekerjaan tanah yang akan ditangani dalam proyek penyelarasan rute jalan raya atau rel kereta api atau konstruksi waduk. Untuk mengilustrasikan lebih jelas apa arti pertanyaan di atas, mari kita pertimbangkan sebuah proyek pembangunan jalan. Pertama-tama sebuah rencana yang akurat disusun sebagai dasar perancangan rute yang diusulkan. Garis tengah rute yang didefinisikan dalam koordinat dengan interval 10 hingga 30 meter. Kemudian ditetapkan di lapangan ketinggian tanah diperoleh di sepanjang garis tengah dan juga tegak lurus terhadap garis tersebut. Ini ada contoh gambarnya. Penampang melintang. Tuh, potongan melintang level yang tegak lurus terhadap garis tengah menggambarkan profil tanah seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.9b yang ini ya, bos penampang potongan. Dan jika template desain yang menggambarkan elevasi formasi, lebar jalan, kemiringan lereng samping dan lainnya ditambahkan maka akan dihasilkan penampang yang luasnya dapat diperoleh dengan planimeter atau komputasi. Selanjutnya luas penampang menurut koordinat. Penampang melintang kompleks dan profil tanah telah ditentukan oleh tingkat yang dikurangi pada tingkat yang diketahui. Jarak horizontal dari garis tengah, luas area dapat ditemukan berdasarkan koordinat. Jarak horizontal dapat dianggap sebagai isting dan elevasi pada 90 ya terhadap jarak. Sebagai northing U. Dengan mengambil X pada garis tengah sebagai titik asal XB, titik sumbu N. Ting- ini tingkat pengurangan dan ED sebagai sumbu E koordinat A B C D E dan koordinat A B C D dan E. Ini ada contoh ini yang tingkatan tanah dan tingkat pembentukan. Lalu ada deep and strike. Pada bidang miring terdapat arah kemiringan maksimum. Arah tersebut disebut garis kemiringan penuh. Garis apapun yang tegak lurus terhadap kemiringan penuh akan menjadi garis datar yang disebut garis strike. Ini ada gambarnya di bawah ini ya, yang 11.16a. Tingkat kemiringan antara kemiringan penuh dan kemiringan semu disebut kemiringan semu.
Pemahaman tentang kemiringan dan kemiringan semut terkadang diperlukan untuk beberapa masalah pekerjaan tanah. Ini ada tan Y1 dan per BC dari per SM dan sebagainya, yaitu tan penurunan tampak dengan tan penurunan penuh kali kos sudut yang disertakan. Lalu ada volume. Pentingnya penilaian volume telah dijelaskan banyak volume yang ditemui dalam pekerjaan sipil teknik sekilas tampak agak rumit bentuknya. Ini ada prisma, kedua ujung prisma yang digambar 11,17 sama dan sejajar sehingga sisi-sisinya menjadi jajaran genjang. Volume sama dengan AL. Yang kedua ada baji. Baji ini digambar di 11,18 ya. Itu ada L per 6. Jadi jumlah sisi sejajar kali tinggi vertikal alas. Itu ada piramida, volume piramida, persamaan sampai semuanya dapat dinyatakan sebagai persamaan umum. Di sini ada ya, ini. Prisma berbeda dari prisma karena ujung-ujungnya yang sejajar tidak selalu sama luasnya. Sisi-sisinya dibentuk oleh garis lurus dan tepi-tepi luas ujungnya. Ini ada gambar di bawah ya. Prismoid. Metode area akhir. Ini perhatikan pada gambar yang 11,21. Di dalam sama dengan A1 tambah A2 per 2 kali L, yaitu rata-rata luas kedua ujung dikalikan dengan panjang di antara keduanya. Persamaan ini hanya benar jika luas tengah prisma adalah rata-rata luas kedua ujung. Persamaan ini benar untuk irisan, tetapi dalam kasus piramida hasilnya 50% lebih besar. Jadi sebagai ganti A tambah 0 AL per 2 lu L volume piramida per 2 sama dengan kali L sama dengan per 3. Meskipun metode ini umumnya melebih-lebihkan perkiraan, metode ini banyak digunakan dalam praktik. Alasan utamanya adalah kesederhanaannya dan faktanya bahwa asumsi yang diperlukan untuk hasil yang baik menggunakan metode prisma jarang terpenuhi dalam praktik. Perbandingan persamaan luas ujung dan persamaan prisma. Untuk membandingkan metode-metode tersebut, volume gambar yang 11,21 akan dihitung sebagai berikut dimensi gambar. Tinggi tengah H1 sama dengan 10 meter, H2 sama dengan 20 meter, HM sama dengan 18 meter. Lebar jalan B1 sama dengan B2 sama dengan BM sama dengan 20 meter. Kemiringan samping 1:2 itu 50%. Jarak horizontal antar bagian 1 I sama dengan 30 meter dengan 60 meter. Volume sebenarnya adalah sebuah prisma sejati ditambah dua irisan. Bagaimana berikut. Itu A1 sama dengan 60 tambah 20 per 2 kali 10 dengan 400 meter persegi. A2 100 tambah 20 per 2 kali 20 sama dengan 1.200 meter persegi. Lalu perbandingan samaan luas ujung dan persamaan prisma. Volume dengan persamaan prisma, AM sekarang akan memiliki tinggi pusat 18 meter. Ini saya sama dengan 92 tambah 20 per 2 kali 18, yaitu hasilnya 1.008 meter persegi. Kesalahan ini kira-kira sama dengan luas bagian tengah berlebih dikalikan dengan L per 6, yaitu luas ABCD kali L per 6 dan berlaku untuk semua keadaan tersebut akan bernilai negatif jika luas tengahnya memiliki lebih kecil. Volume berdasarkan luas ujung. V, V1 sama dengan 400 tambah 108 kali 30 hasilnya 21.120 meter. V2 21.008 tambah 1.200 per 2 kali 30 sama dengan 33 bus 120. Volume total itu 54.240.
Dengan demikian, dalam kasus ini, metode luas ujung kan hasil yang lebih baik daripada persamaan prisma. Namun, jika tidak kita hanya mempertimbangkan prisma sejati, volume berdasarkan luas ujung adalah 46.500 dibandingkan dengan volume berdasarkan persamaan prisma 46.000, yang dalam kasus ini adalah volume sebenarnya. Lalu ada kontur. Volume dapat ditemukan dari kontur menggunakan metode luas ujung atau luas prisma, atau luas ujung atau prisma. Luas bagian-bagiannya adalah area yang dibatasi oleh kontur. Jarak antara antar bagian adalah jarak kontur interval. Metode ini biasanya digunakan untuk mencari volume waduk, danau, atau timbunan limbah. Ada ketinggian titik. Metode ini umumnya digunakan untuk menghitung volume galian untuk basement atau tangki, yaitu setiap volume yang di sisi dan alasnya merupakan bidang datar, sedangkan permukaannya pecah secara alami. Ada gambar di bawah ya, yang 11.2a. Gambar 11.22b menunjukkan batas penggalian dengan ketinggian permukaan dalam meter di A, B, C, dan D sisi-sisinya vertikal terhadap level formasi 20 m jika area A, B, C, D adalah bidang datar. Metode ini umumnya digunakan untuk menghitung volume galian untuk basement atau tangki. Itu setiap volume yang sisi alasnya merupakan bidang datar. Menunjukkan batas pengalian dengan ketinggian permukaan dalam diameter ABC, sisi-sisinya vertikal terhadap level formasi 20 m. Jika area ABCD adalah bidang datar, maka volume galian akan menjadi V sama dengan luas bidang ABCD dikali tinggi rata-rata. Pengaruh kelengkungan terhadap volume. Penerapan rumus prismoid dan luas ujung mengasumsikan hingga saat ini bahwa penampang melintang sejajar. Jika galian melengkung, pada gambar 11.25, di bawahnya penumpang melintang bersifat radial dan koreksi kelengkungan harus diterapkan pada rumus tersebut. Teorema Pappus menyatakan bahwa volume yang benar adalah di mana jarak antara penampang sepanjang lintasan pusat massa. Sekarang panjang lintasan pusat massa sama dengan XY dengan Y kali jari-jari rata-rata ke lintasan pusat massa di mana jari-jari rata. Diagram pengangkutan massa. Diagram pengangkutan massa atau disingkat MH. D. Membandingkan ekonomi metode distribusi pekerjaan tanah dalam konstruksi jalan atau rel kereta api. Dapat ditemukan, ini ada 5 poin ya, jarak di mana pemotongan dan penimbunan akan seimbang, jumlah material yang akan dipindahkan, dan arah pemindahan. Yang ketiga, daerah di mana tanah mungkin harus dipinjam atau disia-siakan, dan jumlah yang terlibat. Kebijakan terbaik. Yang keempat, kebijakan terbaik yang harus diambil untuk memperoleh penggunaan tanaman oleh ekonomis. Kelima, penggunaan tanaman yang terbaik untuk jarak di mana volume galian dan timbunan harus dipindahkan. Sini ada bulking dan penyusutan. Penggalian material sing- menyebabkan melonggar, sehingga volume galiannya akan lebih besar daripada volume aslinya. Namun setelah ditimbun dan dipadatkan, volume mungkin lebih kecil daripada volume aslinya. Misalnya tanah berpasir ringan berkurang sekitar 11% setelah ditimbun, sedangkan batu besar dapat bertambah hingga 40%. Lalu di sebelahnya ada konstruksi MHD. MHD merupakan kurva kontinu yang ordinat vertikalnya diplot pada skala jarak yang sama dengan penampang longitudinal, mewakili jumlah aljabar volume yang dikoreksi. Ini ada sifat-sifat MHD. Yang pertama, kurva MHD menunjukkan volume aljabar dengan garis keseimbangan sejajar alas AB, menggambarkan keseimbangan total. Kurva naik ditunjukkan dengan garis-garis putus, menunjukkan pemotongan positif, sedangkan kurva turun menunjukkan pengisian negatif. Ketiga, titik maksimum dan minimum MHD terjadi tepat di bawah perpotongan tanah alami dan tingkat kemiringan formasi. Perpotongan seperti ini disebut titik tingkat kemiringan. Keempat, ketika kurva MHD naik di atas garis keseimbangan AB, maka tarikannya dari kiri ke kanan. Kelima, total volume potong diwakili oleh ordinat maksimum CD. Yang keenam, dalam memindahkan tanah dari tempat pemotongan ke tempat timbunan, asumsikan bahwa beban pertama akan berasal dari tempat pemotongan di X ke tempat timbunan di Y, dan beban terakhir akan berasal dari tempat pemotongan di Y ke tempat timbunan di Z.
Ya, sekian presentasi dari saya. UAS survei rekayasa satu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.